Meme mau makan apa? Nanti Bude siapkan, ya. Giliran Meme aja. Kalau ngambek dikasih makan. Tapi kalau aku... Oh, Pak mau makan juga. Ya wes nanti aku siapin ya. Orek-orek kerikil. Mau? Oh, makasih, gak usah. Mendingan aku makan lalapan aja. Ambil nasi sana. Hah. Oke, tunggu. Siapa tuh? Kejar! Kejar! Cepat kejar! Aduh, bahaya ini kalau sampai aku ketahuan. Bos, kemana Ki Bos? Kesana. Kalian berdua kesana. Oke. Huh. Woi bocah, keluar sampean. Awas kalau ketemu. Harimau? Ah! Ampun harimau, jangan makan saya. Saya anak baik-baik. Saya cuma cari kayu bakar buat nenek saya dan kakek saya. Please, jangan makan saya. Hah? Gimana? Dapat? Gak dapat, Bos. Tadi kita udah nyari-nyari, Bos. Tapi nggak ketemu. Mungkin Mas Heri ketemu. Gimana? Dapat? Udah ketemu, Bos. Tadi saya ketemu macan. Mungkin dia dimakan macan. Bagus kalau begitu. Ha! Aku jadi panglima. Aku jadi panglima. Aku jadi panglima. Ayo kita pulang. Kita rayakan kemenangan ini. Ups, sorry. Ha! Kakek, nenek, syuh. Kenapa lo? Kenapa sih kamu? Udah kayak dikejar curut aja? Aku ngelihat pembunuhan. Hah? Pembunuhan? Waduh, di mana? Di hutan. Sepertinya itu dari kerajaan. Terlihat dari bajunya. Aku melihat satu orang dikeroyok 3 orang. Diajar sana, sini. Kamu nggak salah lihat, toh? Atau mungkin mereka sedang latihan silat? Enggak, Kek. Aku melihat satu orang yang dikeroyokin itu terkapar berdaya. Dan 3 orang itu melihat aku dan aku lalu kabur. Untung aku lolos, Kek. Nek, syuh. Waduh, gawat ini. Nanti kalau misalnya mereka lewat sini, lihat kamu, terus kamu ketangkep lagi. Ayo, masuk. Ingat, kamu seolah tidak tahu ya tentang kejadian ini. Ayo, masuk. Masuk. Kok kayak ada jasad? Asal beri yuk. Ini kan Raden Abdul. Loh, ini Raden Abdul, bener. Ini Raden Abdul teman Tika. Ya udah,
kita kasih tahu keluarganya. Ayo. Barangnya. Kita ambil dulu. Bawa ke rumahnya, ayo. Nih, Meme tebak ya, batunya ada di tangan kanan apa di tangan kiri, oke? Nih, cik ciputi tembak kali makati. Manona. Si Meme pilih mana? Mana dia? Pilih yang mana? Yang mana? Kosong! Di sini! Salah! Mau lagi? Lagi Mbak. Oke, nih, ya. Mbak Jamila. Ada apa toh, Lek? Saya tadi dari hutan cari sarang madu. Saya melihat Mas Raden Abdul tewas. Waduh, Tewas gimana? Ya tewas, udah bernapas, tergeletak di hutan. diserang hewan buas. Ada orang jahat yang ngelukainnya. Saya tidak tahu dan nggak ada orang lain di sekitar situ. Saya cuma melihat mayatnya saja. Iya toh, ini aku buntelannya. Jamila, ayo duduk. Ayo kenapa, Bu? Ya sudah, kita sekarang ke hutan. Ayo. Mana jasadnya? Hah? Gimana sih kalian? Tadi saya lihat di sini, beneran Pak De. Di mana? Di dekat pohon ini Pak De, saya masih ingat. Iya, Pak De tadi di sini. Apa jangan-jangan sudah diseret sama binatang buas? Harimau, singa, atau kelinci? Masa kelinci hewan buas sih? Aduh, ya udah deh, kita pulang saja. Aduh, Raden Abdul, nasibmu kesian banget. Duduh, Raden. Bu, aku mau bawa temenin. Tinggal merem aja kok harus sama ibu. Takut hantu. Panggil Bude. Hantu itu semua teman WA-nya Bude. Di sana, Meme harus belajar mandiri. Jangan apa-apa ditemenin. Aku kan baru 4 tahun. Belum mandiri. Bobo sama Bude Umi aja. Gak mau Bunda tidurnya ngorok. Enggak, nanti Bude tidurnya tutup pakai masker. Ya, ayo. Tanamanku, tumbuh yang subur ya. Jangan layu. Kalau kamu tumbuh subur, rezeki aku juga akan subur dan makmur. Heh, kok percaya sama yang begituan? Rezeki itu dari Gusti Allah, bukan dari tanaman. Loh, kan kalau kita menyayangi apa yang ada di bumi ini, hewan, tanaman, pasti Gusti Allah juga akan menyayangi kita. Kalau Gusti Allah sayang sama kita, kita pasti dikasih rezeki yang banyak, subur seperti tanaman. Betul juga. Berarti kalau Kang Mas sayang sama aku, saat Kang Mas punya rezeki, bisa dong bagi aku. Iya, kalau aku punya rezeki, aku beliin kamu baju, selop, sama tas branded. Kapan itu? Lebaran tahun lalu. Aku kan beli baju sama selop hanya pas lebaran. Tadi kamu bilang apa? Tas branded. Iya. Masku yang halu. Aku aja kondangan pakai tas kresek. Dari mana brandednya? Kamu bener-bener nggak bersyukur ya? Hah? Ingat nggak? Waktu kamu ulang tahun, aku beliin kamu apa? Baju kan? Oh ya, oke. Kamu pernah beliin baju Iya. aku pas ulang tahun. Iya, itu. Baju Batman kan? Iya, kenapa kamu nggak pakai ya? Waktu pas karnaval, hah? Salah sopo? Iya mas, salah aku. Maaf ya mas, aku
yang nggak bersyukur. Aku yang nggak mau pakai baju Batman pas karnaval. Besok-besok beliin baju buluk yang sobek-sobek. Ya sudah, aku kasih sarung kamu, aku sobek-sobek, lalu kamu pakai, oke? Ide cermelang. Emang hidung aku tembus kumis itu? Penyet-penyet mulu. Ah, udah, sana. Berantem mulu yang ada. Bu, kemana? Ibu harus pergi jemput ayahmu. Jemput ayah. Doro Jamilah mau kemana? Aku harus ke hutan, Bo. Aku harus cari tahu dan memastikan kalau suamiku memang benar-benar tewas. Tapi, Pak De nggak melihat jasad Mas Abdul toh. Jadi aku harus memastikan kalau Mas Abdul benar-benar meninggal. Doro, hutan itu sangat luas. Doro mau nyari kemana? Kalau nggak luas namanya bukan hutan. Terus apa? Lapangan futsal. Wah, nyewa sejam loh. Maksudku hutan seluas itu mau nyari jasad Mas Abdul kemana? Kemana aja? Sebelum aku melihat dengan mata kepala dan mata kakiku sendiri, aku nggak percaya kalau Kang Mas Abdul sudah tewas. Bu, Udah, Bapak kek temen di sana. Nggak usah. Pencarian ini mungkin bukan sehari 2 hari. Jadi kalau belum jelas keberadaan jasadnya, aku nggak pulang. Nenek, ibu pergi ya. Hati-hatian Doro. Doro, hati-hati Doro. Nenek. Nenek kenapa, Kek? Nggak tahu tadi tiba-tiba jatuh imut di pangkuan kakek. Nenek, enggak apa-apa. Suhaimi, ini nenek mau pingsan. Mana kamu asik-asik korek kuping? Nanti keluar jangkrik dan kuping tau rasa loh. Kok mulut nenek begitu? Udah tahu ini. Kenapa tiba-tiba mulut nenek begini? Dia kayak anak gaul gitu sih. Mulutnya dimenyon-menyonin lagi. Siapa yang anak gaul? Memang keadaannya begini. Mulut nenek tiba-tiba miring. Ya wes, kamu istirahat dulu ya. Kalian juga jangan diajak ngobrol dulu neneknya. Ini kalau kakek lihat, nenek kalian dikena stroke. 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 Lebih baik aku istirahat di sini dulu kali ya. Siapa tuh? Keluar, aku nggak takut yo. Jika kamu hewan dan kelaparan, mangsalah aku. Tapi jika kau hewan yang ingin menyakitiku, keluarlah. Aku akan mengajarimu tentang kasih sayang. Selamat siang, Nyai. Maaf, bila kehadiran saya mengganggu. Tidak, justru saya yang harus minta maaf karena sudah masuk hutan ini tanpa izin. Oh, bukankah Nyai ini seorang istri dari panglima kerajaan? Loh, dari mana kamu tahu itu? Kebetulan saat Nyai datang, notifikasi di handphone saya berbunyi dan mengatakan bahwa ratu yang cantik dan jelita itu akan datang. Kegagahan suaminya itu sudah terkenal seantero loh. Habis saja kamu. Oh, maaf Nyai. Kalau boleh saya tahu apa yang Nyai lakukan seorang diri di sini? Saya ini sedang berkabung. Dan saya ingin menyepi di Gunung Ledang ini. Kalau begitu, izinkan saya untuk menunjukkan tempat yang pas untuk Nyai menyepi. Boleh, boleh.
Terima kasih kalau begitu. Silahkan Nyai, saya antar. Di hutan rimba hiduplah seekor kancil yang nakal. Ia suka mencuri ketimun. Pada suatu hari saat mau ke ladang, tiba-tiba Bosan ah. Dongengnya diulang-ulang. Hari gini masih aja dongeng si kancil nyuri ketimun. Nggak sekalian si kancil nyolong komputer. Lagian ya, si petani itu lebay banget. Gara-gara si kancil nyolong ketimun aja sampai dihukum, sampai dikurung. Gak bisa apa? Cara keluargaan gitu, omongin dulu gitu, rapatin dulu gitu. heh, kamu tuh bisanya komentar aja ya. Ya wes, nanti aku ganti dongengnya. Si kancil bertemu dengan buaya darat. Buaya daratnya kamu. Ya wes, gak apa-apa, aku jadi buaya daratnya. Tapi Bune jadi kancil pencuri ya. Pencuri hatiku. Loh. Lilipan. Gombal gembel. Meme kangen ibu. Meme mau makan apa? Nanti Bude siapkan. Ya. Giliran Meme aja. Kalau ngambek dikasih makan. Tapi kalau aku... Oh, Pak mau makan juga. Ya wes, nanti aku siapin ya. Orek-orek kerikil. Mau? Huh, makasih, gak usah. Mendingan aku makan lalapan aja. Ambil nasi sana. Oke, tunggu. Muda kan mau. Mana ada perempuan semuda Nyai mau berubah jadi tua, sedangkan yang tua saja pengen menjadi muda. Aku mau, Ki. Aku mau jadi tua, asal aku tahu keberadaan suamiku. Jika dia sudah tewas, mungkin ini sudah takdirnya. Besok, seiring ilmu kanuragan masuk ke dalam tubuh kamu, kau akan berubah menjadi tua. Ibu di mana? Meme kangen. Mei, udah sore. Mending kita pulang yuk. Nggak mau, aku mau cari ibu. Ya sudah, kita istirahat di sini saja. Ya wes. Nih, makan dulu. Di sini. Itu apa? Pohon. Iya, itu pohon. Masak kue bugis, Mi. Ya ampun, ya udah. Ayo, Mi. Sini, Mi. Naik di punggung Pade. Naik di punggung Pade. Loh, kok kamu yang naik? Kita jalan. Loh, mana Miminya? Di sini, ayo. Berikan madu beracun ini pada raja dan dia akan jatuh sakit. Setelah dia jatuh sakit, maka tahta kerajaan ini akan jatuh ke tangan Kanda. Benar-benar istri yang cerdas. Kalau nanti aku menjadi raja, apa yang kalian bertiga ingin minta? Aku mau minta tanah 1000 hektar di daerah selatan, Panglima. Mau saya bikin kos-kosan. Panglima, kalau saya ingin buat perkebunan pisang Ambon di daerah saya. Karena kebanyakan pisang Ambon bukan dari Ambon, Panglima. Kalau Panglima Dava diangkat jadi raja, saya siap jadi panglimanya. Permintaan yang cerdas, semuanya akan aku penuhi. Tapi nanti kalau raja telah tiba, kalian bertiga harus ikut meyakinkan bahwa madu ini memiliki manfaat yang sangat besar agar raja mau meminumnya. Yes, bos. Ada raja, ada raja. Nit. Panglima, jadi apa yang ingin kau sampaikan? Jadi begini Raja, aku ingin Raja mencoba salah satu produk baru dari kerajaan kita yang bisa menambah devisa kerajaan. Produk ini bisa kita ekspor ke seluruh dunia
sehingga kerajaan kita bisa menjadi kaya raya. Produk ini saya dapatkan dari salah satu gunung di kerajaan dan bisa kita budidayakan. Jadi yang punya produk itu namanya budidaya? Bukan, maksudnya dibudidayakan itu diproduksi besar-besaran. Kamu itu suka sekali ya menggunakan kata-kata besar. Maaf Paduka, tidak ada maksud menyindir. Lebih baik Paduka langsung coba saja produk ini. Bisa membuat badan bugar dan otak menjadi cerdas. Iya. Ini ngomong-ngomong, kalian udah pada mencobanya belum? Sudah Raja, khasiatnya luar biasa. Mata menjadi terang, penciuman semakin tajam, pendengaran nih makin stereo. Saya juga Raja. Khasiatnya nafas jadi lega, stamina jadi kuat, dan lari secepat kuda. Ini rasanya kayak ada manis-manisnya gitu loh. Kan emang madu Raja. Udah sore nih, ayo kita pulang. Ntar dulu, kita harus dapat umbi-umbian buat obatnya nenek. Itu siapa? Nenek siapa? Nenek dipanggil Nenek Bayan. Kalian mau kemana? Kita lagi cari obat-obatan, Nek. Ya, Nek. Oh, kalau begitu ikut Nenek yuk. Ayo dimakan. By the way, Nenek belum tahu nama kalian. Oh, nama saya Husni, Nek. Sering dipanggil Hus-Hus. Kalau saya Syuhaimi, biasa dipanggil Syuh. Ini kakak saya, Nek. Memangnya kalian tinggalnya di mana? Kami tinggal di kampung di seberang hutan. Kami tinggal bersama kakek dan nenek. Tapi nenek kami lagi sakit. Kami sedang mencari obat buat menyembuhkan nenek. Tapi tidak ketemu-ketemu. Oh ya sudah, kalian makan dulu. Kami tinggal ke dalam sebentar yo. Iya, Nek. Enak. Si nenek kenapa nggak buka restoran aja? Masakannya enak loh. Siapa yang mau beli? Ini kan di hutan. Oh iya. Gimana kalau nih makanan kita take away aja? Ya bilang aja sama si nenek. Gimana makanannya enggak? Kok nggak habis? Kita udah makan sama perutnya kenyang. Tapi makanannya malah utuh lagi. Udah habis-habis, Nek. Iya. Nek, kalau ada lebih, minta bungkus ya. Buat kakek sama nenek di rumah. Iya, boleh. Ini ada ramuan buat nenek kamu. Mudah-mudahan nenek kamu sembuh. Makasih ya, Nek. Cara memakainya gimana? Cukup diusapkan ke kening nenekmu. Insya Allah dia sembuh. Makasih ya, Nek. Nenek! Kakek! Nenek! Kek! Nek! Kek! Nek, kek! Kek! Nenek! Kakek! Kek! Kami sudah mendapatkan obatnya. Ya, syukurlah. Cepat obatin nenekmu. Nenek, pejamkan mata nenek. Tangan nenek bergerak. Nenek. Sudah
bisa bicara. Badan nenek sudah merasa segar. Nenek sehat. Makasih ya. Alhamdulillah. Hati-hati, Nek. Aduh, nenek seneng banget. Udah berbulan-bulan nenek terkapar sakit. Baru malam ini nenek bisa menghirup udara segar dan menikmati keindahan bulan. Makasih Husni, Suhaimi. Jangan berterima kasih dengan kami, Nek. Berterima kasihlah dengan Nenek Bayan. Soalnya Nenek Bayanlah yang ngasih kita obat, Nek. Kenalin nenek sama Nenek Bayan. Mau nenek masukin ke grup arisan nenek, grup PNS. Ini siapa nih? Persatuan Nenek Cantik. Si Nenek. Nenek Bayan itu kan tinggalnya di hutan, Nek. Mana sempet bergabung sama gengnya Nenek. Udah gitu gengnya Nenek banyak acara lagi. Poco-poco, zumba, bahkan ada maramis. Jangan dibongkar di sini, malu. Nenek Bayan kok betah ya tinggal sendirian di hutan? Mana ada suaminya lagi. Coba aja ajak tinggal ke sini. Maksudmu apa toh? Dan masak apa-apa. Wah, Nenek udah sembuh. Iya ini. Apa obatnya? Kami mendapat obatnya dari seorang nenek yang tinggal di hutan. Apa dia Nenek Bayan? Loh, kok kalian tahu? Nenek itu kan viral di sosmed. Dia itu siluman loh. Hah? Siluman? Iya, kabarnya nenek itu penjelmaan dari wanita cantik yang bernama Siti Jamilah. Pada saat bulan purnama, dia akan berubah cantik lagi.